Dok, kan ada juga yang bola matanya nggak bisa digerakin gitu ya, Dok ya. Nah, bisa nggak sih kayak kan tadi kanan kiri kayak apa ya, jarang ditemuin gitu kayak kelumpuhan kanan kiri. Tapi kalau misalkan yang udah setengah badan ini terus juga bola matanya nggak bisa digerakin, ada nggak sih, Dok? Jadi memang kompleks gitu. Bola mata nggak bisa digerakin berarti benar-benar nggak bisa ke kiri ke kanan sama sekali dua-duanya atau satunya doang. Nah, kurang tahu, aku pernah baca kalau misalkan yang dua-duanya gitu berarti stroke. Enggak, jadi itu ada salah informasi di situ. Oh, gimana, dokter? Ada pasien, saya pernah dapat pasien yang kiri kanan bola matanya nggak bisa ke kiri kanan, tapi itu penyakit lain. Tapi saya kira penyakitnya nggak perlu dibahas ini ke kepanjangan. Nah, itu penyakit-penyakit yang sifatnya aneh-aneh, penyakit-penyakit saraf tepi yang aneh-aneh yang memang berhubungan juga bisa berhubungan dengan autoimun. Tapi kalau kondisi yang memang stroke yang asli, dia bisa juling. Jadi itu lebih masuk akal, satu kemana bola matanya ya nggak, kalau orang juling. Kalau misalnya dia tidak respon antara dibuka mata, kondisinya dia tidak ada respon ke kiri kanan, pandangannya kosong aja, itu mungkin orang yang sebenarnya kena stroke lalu dia penurunan kesadaran yang penurun sekali sampai hampir koma gitu ya, sehingga dia matanya nggak ada respon seperti itu. Jadi bukan yang karena kelumpuhan. Kalau kelumpuhan mata yang tadi disebut itu, memang dia pasti orangnya masih bisa diajak ngomong. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi bola mata bukan. Kalau misalkan yang setengah badan lumpuh terus juga mulutnya mencong gitu, itu juga bisa itu terjadi. Klasik. Itu klasik. Klasik. Okay. Kalau mencong itu pasti orang udah pada salah satu gejala yang udah populer. Ya. Oke. Nah, Dok, ada yang dalam stroke ini ada yang namanya golden period treatment. Nah, itu bisa dijelasin, Dok, kayak gimana dan apa sih maksudnya? Ya, jadi golden period itu di stroke itu adalah untuk stroke sumbatan sebetulnya. Tapi stroke perdarahan apakah berarti saya telat-telat aja bawa ke rumah sakit? Ya jangan juga. Soalnya stroke perdarahan tuh ngocor terus darahnya. Kita mesti nambel tuh darah supaya jangan tambah banyak. Atau kalau udah kebanyakan banget, kadang harus dilakukan tindakan operasi. Dan itu kan jangan ditunda dong. Datang ke rumah sakit pun dokternya mesti datang dulu kan, mungkin dia lagi ini perjalanan segala macam, siapin kamar operasi misalnya kalau untuk perdarahan. Tapi golden period ini sebenarnya untuk yang sumbatan. Kenapa? Karena kalau sumbatan itu masih baru banget, sebetulnya sampai 4,5 jam, dengan kriteria sangat-sangat banyak ya. Kalau itu semua terpenuhi dan bisa dikerjakan, kita bisa kasih pengencar darah yang khusus. Saya ngomongnya bahasanya kayak pengencar darah super yang kuat banget. Jadi ketika dikasih itu, orangnya bisa yang tadinya nggak ngomong jadi ngomong. Atau yang tadinya lumpuh, terus tiba-tiba tenaganya balik lagi gitu. Tapi karena sesuai dengan yang tadi saya bilang pengencar darahnya super, tentunya resiko perdarahannya juga tinggi. Jadi nggak menutup kemungkinan lagi dikerjain pun nanti gusi bisa berdarah atau kencing berdarah seperti itu. Karena pengencar darahnya memang kuat. Tapi kalau misalnya memang tepat dan diberikan pada saat waktu yang memang masih early banget itu, memang sangat-sangat menyelesaikan masalah. Ya, tapi sekali lagi kriterianya juga jangan lupa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian terus nggak dikasih, jangan ngomel juga. Mungkin dokternya udah ngitung ada kriterianya nggak masuk. Bukan berarti semua dikerjain. Karena apa? Karena itu juga risikonya tinggi dan ya harganya pasti lebih mahal dibanding pengencar darah biasa seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan kita main tembakin aja semua orang kita kasih. Gitu. Kalau dari lebih dari 4,5 jam itu berarti tingkat apa yang berkurang, tingkat kesembuhannya kah atau gimana? Ya, jadi kita tuh kan pembuluh darah itu kalau mampet itu, bayangin aja kita punya kalau kita punya luka ya, luka itu kalau lecet pertama kan darahnya ngocor. Kalau dibiarin 4,5 jam kira-kira kering nggak lukanya? Kering. Lebih kering kan masih, nggak mungkin tuh ngocor terus, 4,5 jam ngocor terus. Itu mah orangnya nanti lama-lama pingsan. Kehabisan darah. Iya, kita dep sebentar, kadang nggak diplester aja, luka kecil tuh bakal berhenti sebelah sendiri. Sama seperti pembuluh darah itu kan akan mampet karena apa? Karena dindingnya bisa bermasalah, dindingnya pada tebel semua, sehingga darah itu flow-nya jadi lambat, dia gampang menggumpal, ya karena flow-nya lambat itu. Jadi gumpalan itu yang tadinya masih lunak atau nempelnya masih nempel nanggung, lama-lama kan dia jadi keras. Otomatis kalau misalnya kita terlalu lama dari jam golden periodnya, kita paksain kasih begituan, apa yang terjadi? Risiko perdarahannya tetap tinggi, benefitnya jadi lebih rendah. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan. Nanti akan ada perbaruan lagi. Mungkin ada penelitian yang ternyata nanti bikin, ternyata 24 jam dikasih masih oke. Nggak apa-apa, nanti bisa aja kita kerjain. Tapi kita menunggu konsensus yang memang nanti akan lebih kuat lagi dari para ekspor. Dan kita ekspor yang kita ikutin di sini bukan dari Indonesia aja ya, tapi kita ekspor yang dari luar negeri. Jadi kita di sini tuh sekarang semua praktek itu juga nggak sembarangan kasih obat.
Nah, setelah kelompok setengah jam, kita bisa dengan beberapa teknik DSA dan masih bisa dikerjain juga selama setengah jam, tapi bukan yang semprotan pengencer darah super tadi, bukan, tapi ada teknik DSA tertentu untuk ngakalin dari problem sumbatan itu. Dan yang lain udah pasti kita pakai obat konvensional, obat pengencer darah yang kadang kita minum, dan obat-obat suportif lain yang diinfusin gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.